Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah teman-teman sekalian, kalau kita cermati beberapa bulan ini IHSG itu sebenarnya bergerak di area itu-itu saja teman-teman. Jadi dibuka di awal tahun 2019 ini di level 6.190-an, kemudian tertinggi di 6.500. Tapi kemudian turun lagi 6.400, turun lagi 6.300, naik lagi 6.400, naik lagi 6.500, turun lagi 6.400, naik lagi 6.500. Sepertinya naik turun, tetapi naik turunnya itu hanya di range situ-situ saja. Nah ternyata kalau kita lihat berita, memang kebanyakan investor saat ini sedang mengambil posisi wait and see sampai pemilu nanti. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus ikut wait and see? Kalau kata Pak Yusuf Kala ini, apa yang di wait, apa yang di see? Kenapa kalau misalkan itu kita melihat itu kita punya peluang membeli saham di harga murah, misalkan kita sudah ketemu harga saham saat ini adalah murah, kenapa nggak langsung beli saja? Padahal kalau kita lihat di tahun-tahun pilpres sebelumnya, setiap kali tahun pilpres IHSG pasti naik. Nah ini teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, ini sudah saya gambarkan historis dari IHSG di tahun-tahun pilpres sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pada pilpres tahun 2004 IHSG dibuka di level 691 dan ditutup di angka 1000. Berarti tahun 2004 IHSG mengalami kenaikan sebesar 85%. Kemudian pilpres tahun 2009, saat itu IHSG dibuka di level 1377 dan ditutup akhir tahun 2009 di level 2534. Artinya pilpres tahun 2009 IHSG naik 87%. Dan di tahun 2014, pilpres tahun 2014 IHSG dibuka pada level 4294, ditutup di level 5226. Artinya pada pilpres 2014 IHSG naik 22%. Nah, bagaimana tahun 2019 ini? Tahun 2019 ini IHSG dibuka di level 6.197 dan masih di kisaran paling tingginya di angka 6.500-an. Jadi sebenarnya IHSG sudah naik 4%, tetapi karena masih nunggu pemilu, maka kita belum bisa memastikan kenaikannya sampai akhir tahun 2019 ini sampai berapa persen. Dari angka historis tadi teman-teman sekalian, berarti setiap tahun pilpres akan terjadi kenaikan IHSG. Kenaikan IHSG berarti rata-rata semua saham itu naik. Memang sebenarnya yang dikhawatirkan para investor ini ketika hasil pemilu, hasil pilpres nanti itu berdampak pada perekonomian. Seperti misalkan setelah pilpres ternyata pasangan yang kalah itu nggak terima, akan membuat keributan, akan membuat kerusuhan. Nah itu yang membuat situasi ekonomi tidak stabil dan akhirnya investor akan lari ke luar negeri dan IHSG pun akan turun. Cuman teman-teman sekalian, kalau kita baca berita lagi beberapa hari ini, beberapa minggu ini terutama, optimisme para pebisnis bahwa pemilu nanti akan berlangsung damai itu sangat tinggi. Mayoritas mengatakan pemilu nanti siapapun pemenangnya pasti akan berlangsung damai. Dan jika benar setelah pemilu nanti akan berlangsung damai, maka dipastikan IHSG menurut saya pribadi juga akan pasti naik. Kalau saya sendiri teman-teman sekalian, pumpung IHSG itu harganya di sini-sini saja. Nah, kita cari saham-saham, kita cari perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental bagus dan di saat ini harganya masih murah. Kita ambil di situ, kita beli di situ. Setelah itu kita nunggu pilpres selesai nanti dan kita pastinya akan nunggu saat harga-harga saham kita ini terbang. Jadi tunggu apa lagi? Apa yang di wait, apa yang di see?